Assalamualaikum. Buat apa nih? Kok kayak gitu buatnya? Salah tuh. Kalau nggak pandai itu jangan ditulis juga, ntar dapat 0. Kan masih salah. Aku kasih tahu caranya ya. Bilangan kuantum dan konfigurasi elektron itu mudah loh. Simak nih intronya. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Kok gitu intronya? Intro itu perkenalan, bukan hanya balik kamu siapa. Aduh. Ya biarin aja, suka-suka kami dong, kan kita punya kreativitas tersendiri. Ada-ada saja. Mending kan intro kami kayak gitu daripada kayak gini. Udah gue mau belajar. Bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Di dalam bilangan kuantum terdapat asas Aufbau. Asas ini akan menentukan letak elektron paling akhir. Kita butuh nomor atom untuk menentukan elektron paling akhir. Kita dapat menghitungnya dimulai dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, itu kita lanjutkan sampai habis nomor atom pada unsur tersebut. Asas Aufbau ini akan dibahas ulang pada konfigurasi elektron. Nah, ini kita lihatkan contoh soal untuk bilangan kuantum. Setelah ini akan dijelaskan kembali apa itu nilai N, L, M, dan S. Bilangan kuantum ini termasuk teori, yaitu teori atom mekanika kuantum yang hampir mirip dengan teori atom Bohr. Isi dari teori ini, yang pertama, kedudukan elektron dalam atom merupakan suatu kebolehjadian yang dinyatakan sebagai orbital. Kedua, setiap orbital dijelaskan oleh 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Pada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N, bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit di mana orbital berada, kemudian menyatakan tingkat energi utama. Kulit paling di dalam adalah kulit K dengan nilai M-nya sama dengan 1, kemudian L dengan nilai N2. Nah, kemudian seperti itu sampai kulit terakhir. Tiap unsur memiliki kulit yang berbeda-beda. Bilangan kuantum utama ini akan berkaitan dengan bilangan kuantum selanjutnya. Untuk bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L akan membagi kulit menjadi kelompok-kelompok orbital lebih kecil yang disebut dengan subkulit. Bilangan kuantum azimut ini juga menyatakan tingkat energi subkulit. Cukup mudah untuk rumusnya, L yaitu N dikurang 1. Mohon maaf sedikit rumusnya salah, L-nya seharusnya L kecil. Nah, nanti pada soal sangat mudah ya. Apabila N diketahui 1, maka L-nya 0, menandakan subkulit S yang paling dalam. Selanjutnya begitu, N sama dengan 2 berarti L-nya 1, berarti menandakan subkulit P. Selanjutnya menentukan bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini akan membagi subkulit menjadi orbital-orbital. Bilangan kuantum magnetik ini bergantung dengan elektron. Apabila subkulit S, maka ia memiliki kesempatan satu kotak untuk mengisi 2 elektron. Kemudian P memiliki kesempatan 3 kotak untuk mengisi 6 elektron, dan seperti itu juga dengan D dan F nantinya. Seperti contoh, diketahui ada P5, berarti elektronnya 5 di atas. Kulit P memiliki kesempatan 3 kotak. Nah, langsung kita masukkan 5 elektron. Berarti yang kita masukkan adalah panah ke atas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan panah ke bawah. Berarti sisa 1 yang tidak berpasangan. Panah terakhir menunjukkan nilai M. Panah terakhir terletak pada nilai 0, bukan positif 1, karena bukan berada pada kotak paling sudut, tetapi pada panah yang dituliskan terakhir. Sehingga nilai M adalah 0. Terakhir menentukan bilangan kuantum spin yang dinyatakan dengan lambang S kecil. Bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi.
Dari bilangan kuantum magnetik sebelumnya, kita sebenarnya sudah mengetahui secara langsung nilai S. Apabila panah terakhirnya itu ke atas, maka nilai S-nya adalah positif setengah karena searah dengan jarum jam. Kemudian apabila ke bawah berarti dia negatif setengah. Materi bilangan kuantum sudah selesai, langsung saja kita masuk kepada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron-elektron pada orbitalnya dalam atom. Ada 3 aturan pengisian elektron-elektron ke dalam orbital-orbitalnya. Yang pertama, asas Aufbau, yang kedua asas larangan Pauli, yang ketiga ada kaidah Hahn. Pertama, asas Aufbau. Elektron cenderung menempati elektron yang lebih rendah terlebih dahulu. Cara pengisian elektron yang paling rendah adalah dari 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, lanjut kepada 3p6, lanjut lagi kepada 4s2. Lanjut seperti itu sampai kepada 4f14. Kita tinggal mengikuti panahnya. Masing-masing subkulit memiliki isi elektron maksimal. Subkulit S sama dengan 2 elektron, P sama dengan 6, D sama dengan 10, F sama dengan 14. Contoh pada Fe dengan nomor atomnya 26. Inilah konfigurasi elektron dari Fe. Sehingga elektron terakhirnya ada S dan D. Apabila Fe melepaskan 2 elektron, maka yang terlebih dahulu lepas adalah S2, 4S2, karena 4 adalah kulit terluar. Khusus pada subkulit D memiliki aturan tersendiri. Keadaan subkulit D harus penuh atau setengah penuh. Untuk D penuh berisi 10 elektron, untuk D setengah penuh berisi 5 elektron. Apabila keadaan D sama dengan 9, maka ia harus menerima 1 elektron dari subkulit sebelumnya hingga menempati D penuh, yaitu 10. Begitu pula pada keadaan D yang memiliki elektronnya 4, ia harus mendapatkan elektron dari subkulit sebelumnya sehingga mendapatkan setengah penuh, yaitu D5. Satu contoh pada unsur Cr yang memiliki nomor atom 24. Elektron terakhir ada 4s2, 3d4. Khusus keadaan seperti ini, maka 4s2 elektronnya harus meloncat kepada 3d4 sehingga 4s tinggal 1, 4s1, dan 3d-nya menjadi 3d5. Begitulah aturan dari asas Aufbau. Selanjutnya, asas larangan Pauli yang menyatakan tidak boleh keempat bilangan kuantum memiliki nilai yang sama. Maksudnya adalah nilai n, l, dan m boleh sama, tetapi untuk nilai kuantum spin tidak boleh sama. Karena pada bilangan kuantum spin ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu positif setengah atau negatif setengah. Terakhir ada kaidah Hahn yang mengatakan bahwa elektron harus terlebih dahulu menempati masing-masing orbital dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan. Nah, berarti kita harus mengisi semua dulu tanda panah ke atas hingga sisanya kita isi tanda panah ke bawah. Cukup mudah untuk memahami bilangan kuantum dan konfigurasi elektron ini. Kita tinggal mengikuti aturan-aturan yang ada diberikan oleh para ilmuwan terdahulu. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Latifah Kirani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.